Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madu Mutiara Alika. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang sequential search. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu sequential search. Nah, sequential search merupakan suatu metode pencarian dalam bentuk array, yang mana pencarian datanya itu dilakukan pengecekan satu persatu secara berurutan. Jika data yang kita cari itu telah ditemukan, maka proses pencariannya itu dihentikan dan tidak dilanjutkan sampai data terakhir. Ada dua kondisi di dalam sequential search, yaitu pertama base case. Base case ini terjadi jika data yang dicari terletak di depan atau di awal dari data, sehingga waktu yang kita butuhkan itu lebih singkat. Kedua, worst case. Worst case ini terjadi jika data yang dicari terletak paling akhir, sehingga waktu yang kita butuhkan itu lama. Pencarian sequential search itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, sequential search pada larik tidak terurut, dan yang kedua yaitu sequential search pada larik terurut. Nah, bedanya dari dua pencarian tersebut ialah dalam isi arraynya. Contoh, dalam pencarian beruntun pada larik tidak terurut misalkan array B 1, 6, 4, 7, 8, dan contoh dalam pencarian beruntun pada larik terurut yaitu misalkan array B 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada diberikan satu contoh kasus, yaitu misalkan diberikan data IPK mahasiswa sebagai berikut. Nah, di sini ada data IPK mahasiswanya dan kita disuruh mencari data IPK 3,5 dari data array di atas. Nah, pertama, langkah yang kita lakukan yaitu melakukan pengecekan datanya secara berurutan dengan melakukan perbandingan. Yaitu kita bandingkan 3,5 apakah tidak sama dengan indeks 0. Indeks 0 di sini yaitu 1, maka jawabannya iya. Kemudian indeksnya itu diinkremenkan. Kemudian kita lakukan lagi dengan cara membandingkan 3,5 apakah tidak sama dengan indeks 1. Indeks 1-nya di sini adalah 1,6, maka jawabannya iya dan indeks kembali diinkremenkan lagi. Nah, pencarian ini kita lakukan sampai kita menemukan data IPK 3,5. Nah, data IPK 3,5 ini kita temukan pada indeks kelima. Setelah kita temukan data IPK 3,5 ini pada indeks kelima, maka pencarian kita hentikan dan tidak kita lanjutkan lagi. Kita lanjut pada flowchart untuk kasus yang kita bahas sebelumnya. Di sini flowchartnya dimulai dengan start, lalu menuju ke proses dengan memasukkan variabel array yang bernama B dengan tipe data double, kemudian variabel font dengan tipe data boolean, dan font di sini telah kita berikan nilai false. Kemudian kita menambahkan 3 variabel lagi, yaitu C, I, dan D dengan tipe data integer, yang mana C di sini telah kita berikan nilai yaitu 0. Kemudian kita masuk ke dalam for pertama dengan dimulainya memasukkan I, yaitu I ini sama dengan 0. Lalu kita bandingkan apakah I lebih kecil dari panjang array B. Jika iya, maka kita bandingkan kembali apakah I sama dengan panjang dari B dikurang 1. Jika iya, maka akan keluar output array B dengan indeks I ditambah titik dan 2 kali enter. Jika I sama dengan panjang array dikurang 1 tadi bernilai tidak, maka yang keluar adalah output B dengan indeks I ditambah tanda koma. Lalu I akan diinkremenkan nilainya, yaitu ditambah dengan 1. Lalu kembali diproses lagi, yang sebelumnya I sama dengan 0, maka akan berubah menjadi I sama dengan 1. Maka dibandingkan kembali, apakah I
kurang dari panjang array B. Nah, proses itu akan diulang terus sampai nilai I sama dengan atau lebih besar dari panjang array B. Setelah didapatkan nilai I lebih besar dari panjang array B, maka proses akan dilanjutkan dengan menginputkan variabel IPK dengan diberikan tipe data double agar cocok dengan nilai dari data yang ada di dalam array. Lalu kita kembali masuk ke dalam perulangan kedua dengan dimulai memberikan nilai pada variabel B, yaitu sama dengan 0. Maka kembali dibandingkan D apakah kurang dari panjang array B. Jika iya, maka kita bandingkan kembali apakah array B dengan indeks C nilainya sama dengan nilai dari IPK. Jika iya, maka variabel font yang awalnya bernilai false akan dirubah menjadi true. Jika nilai array B dengan indeks C tidak sama nilainya dengan IPK, maka nilai dari C yang tadi di atas sudah diberikan nilai 0, maka akan ditambah dengan 1, yaitu C sama dengan C tambah 1 atau C sama dengan 0 ditambah 1, yaitu C sama dengan 1. Lalu kembali ke atas, variabel D akan diinkrementkan D ditambah 1, lalu D yang awalnya 0 akan menjadi 1 dan akan kembali dibandingkan apakah D masih kurang dari panjang array B. Lalu jika nilai D sudah sama dengan atau lebih besar dari panjang array B, maka lanjut ke instruksi terakhir, yaitu ke decision terakhir. Jika font bernilai true atau benar, maka nilai IPK atau data yang kita cari itu akan keluar dan outputnya data ditemukan pada urutan keberapa. Dan jika font bernilai false atau salah, maka output yang dikeluarkan itu data tidak ditemukan dan proses pun berakhir. Kita lanjut ke pseudocode-nya. Pertama, di pseudocode ini kita akan mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan nantinya, yaitu yang pertama variabel B itu array dengan tipe data double. Yang kedua, variabel font dengan tipe data boolean. Di sini variabel font telah kita isi nilainya dengan false. Lalu 3 variabel lagi C, I, dan D dengan tipe data integer, di mana variabel C telah kita berikan nilainya 0. Masuk ke deskripsi, yaitu menjelaskan tentang proses-proses apa saja yang akan ada nanti pada codingan. Pertama, kita menggunakan perulangan for dengan keadaan I sama dengan 0 sampai panjang dari B. Maka kita lakukan jika I sama dengan panjang dari B kurang dari 1, maka output yang keluar adalah B dengan indeks I ditambah titik dan enter 2 kali. Jika kondisi I sama dengan panjang B kurang 1 tidak terpenuhi, maka yang keluar outputnya adalah B indeks I ditambah tanda koma. And if di sini menandakan kondisi dari instruksi if telah selesai. And for menandakan kondisi dari perulangan I sama dengan 0 hingga panjang B telah selesai. Lalu dilanjutkan dengan user menginputkan nilai dari IPK. Setelah IPK diinputkan, maka akan dilanjutkan dengan perulangan yang kondisi D sama dengan 0 hingga panjang B. Maka
lakukan perintah berikut, yaitu jika B indeks C sama dengan IPK, maka variabel font akan menjadi true. Jika tidak, nilai dari C akan ditambah dengan 1. Lalu instruksi if selesai dan kondisi for pun selesai. Lalu yang terakhir akan kita cek kembali. Jika nilai font bernilai benar, maka output yang keluar yaitu data ditemukan. Dan jika nilai font bernilai salah, maka output yang keluar yaitu data tidak ditemukan. Lalu kondisi if diberhentikan. Lanjut ke kompleksitas waktunya. Di sini untuk mencari kompleksitas waktu itu kita dapat menghitung masing-masing jumlah operasinya. Nah, kebetulan di contoh kasus ini cuma terdapat 2 operasi, yaitu operasi pengisian nilai dan operasi penjumlahan. Di operasi pengisian nilai ini ditandai dengan tanda panah ke kiri, dan di operasi pengisian nilai ini terdapat 4 operasi pengisian nilai. Yang pertama yaitu font sama dengan false 1 kali, dan C sama dengan 0 1 kali, font sama dengan true 1 kali, dan C tambah 1 sebanyak n kali. Jadi jumlah seluruh operasi pengisian nilainya kita misalkan dengan T1, yaitu T1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah N sama dengan 3 ditambah N. Lanjut ke operasi penjumlahannya. Di sini operasi penjumlahan itu ditandai dengan tanda tambah, dan di operasi penjumlahan ini terdapat 3 operasi penjumlahan. Nah, jumlah seluruh operasi penjumlahan, kita misalkan operasi penjumlahan itu T2 sama dengan 1 ditambah N sama dengan 1 ditambah 2N. Jadi kompleksitas waktu yang didapatkan dari algoritma di atas dengan menghitung seluruh operasi yang ada ialah Tn sama dengan T1 ditambah T2 sama dengan 3 ditambah N ditambah 1 ditambah 2N, hasilnya itu 4 ditambah 3N. Untuk base case-nya disimbolkan dengan termin N sama dengan 1 atau sama dengan big O 1, dan untuk worst case-nya disimbolkan dengan Tmax N sama dengan N atau big O N. Kita lanjut kompleksitas memori. Nah, kompleksitas memori diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N, yang mana N adalah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Nah, pada algoritma mencari nilai IPK ini, karakteristik instannya ditentukan oleh N. N-nya itu jumlah elemen yang akan dipanggil. Karena variabel B harus mampu menampung float sejumlah N elemen, maka memori yang dibutuhkan adalah N word. Variabel font C, I, dan D, dan N masing-masing membutuhkan 1 word. Dengan demikian kita dapatkan N ditambah 5, yang mana N ini adalah jumlah arraynya. Jumlah arraynya itu ada 9, dan 5 di sini adalah jumlah variabelnya. Variabel B sama dengan 1 word, variabel font sama dengan 1 word, variabel C sama dengan 1 word, variabel I sama dengan 1 word, dan D sama dengan 1 word. 1 wordnya itu kita ketahui sama dengan 16 bit. Jadi 16 bit dikali 9
9 ini jumlah arraynya, maka didapat hasil 144 bit. Dan variabelnya tadi kita ketahui 5, maka dikalikan dengan 16 bit, maka hasil yang didapatkan sama dengan 80 bit. Dan untuk n ditambah 5, kita jumlahkan 144 ditambah dengan 80 bit, maka didapat hasil 224. Kemudian untuk contoh kasus kita tadi, di sini kita menggunakan perintah scanner. Nah, di sini kita membuat sebuah array yang bernama array B dengan tipe data double dengan nilai variabelnya yaitu 1, 1,6 sampai 3,0. Dan di sini ada variabel font dengan tipe data boolean, dan font ini telah kita beri nilainya false. Dan di sini ada variabel C, I, dan D dengan nilai dari variabel C ini telah kita berikan yaitu 0. Nah, di sini ada for di bawah ini untuk menampilkan data pada array, dan di sini kita masuk ke perulangan keduanya, yaitu for di sini digunakan untuk mengubah nomor indeks pada array, dan if di sini untuk mengubah nilai fontnya, dan else-nya menambahkan nilai dari C yang nanti akan kita gunakan untuk nomor urutnya. Baik, langsung saja kita jalankan codingannya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan IPK yang kita cari. Tadi IPK yang kita cari yaitu 3,5, maka langsung saja kita ketik 3,5. Dan jika data kita itu ada di dalam arraynya, maka keluar output data ditemukan pada urutan ke-6. Demikianlah penjelasan saya tentang materi sequential search. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.